Hai Re, terima kasih karena kalian masih setia dengan channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Satu kisah mistis dari seorang pria yang mengaku bahwa dia ini dihantui oleh potongan tangan manusia akibat dari kecelakaan beruntun. Kita sebut saja namanya si Jo. Si Jo ini dia merantau ke sebuah kota karena suatu pekerjaan gitu ya. Dan si Jo, singkat cerita, si Jo ini ada libur panjang nih Re. Nah, dia kan happy ya karena dia bisa pulang kampung alias mudik. Nah, di sini si Jo ini gak sabar untuk segera mudik. Akhirnya dia berkemaslah itu prepare yang harus dibawa nanti saat pulang kampung. Nah, ketika itu sudah siap, dia mengendarai motor kesayangannya. Dia naik motor pulang kampung. Dia sangat menikmati sekali, dan dia juga melihat kanan kirinya di perjalanan itu sangat indah, jadi dia sangat happy. Dan apalagi ditambah anginnya yang sepoi-sepoi gitu, jadi mendukunglah keadaannya untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Di pertengahan jalan ketika itu happy-nya ini berubah menjadi hal yang menakutkan atau mengerikan. Karena apa? Karena waktu itu katanya si Jo ada tabrakan beruntun di depannya. Sontaklah si Jo ini kaget ya melihat hal tersebut, dan dia harus banting setir motornya itu ke kiri. Dan naasnya si Jo ini melindas potongan tangan korban yang kecelakaan beruntun tadi. Si Jo ini takut ya, ditambah lagi dia melindas potongan tangan si korban yang terjadi kecelakaan itu. Di situ si Jo juga ada rasa was-was, takut. Pokoknya katanya si Jo ini campur aduk lah ya rasanya. Tapi dalam hatinya si Jo mikirnya gini, ya udahlah nggak apa-apa, toh aku juga baik-baik saja, kondisiku juga nggak ada yang luka, aku juga tidak terlibat dalam tabrakan beruntun tadi. Akhirnya si Jo memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi perasaan si Jo ini cemas Re, nggak seperti yang tadi yang aku bilang. Jo ini happy karena sebentar lagi mau ketemu sama keluarganya, mau ketemu sama sanak saudaranya gitu ya. Nah, di sini happy-nya ini berubah menjadi perasaan yang tak karuan gitu lah. Dan akhirnya si Jo ini juga merasakan capek, ngantuk. Kebetulan di tepi jalan itu ada sebuah masjid yang lumayan besar katanya si Jo. Ya udah ya, si Jo ini parkirlah motornya di situ. Si Jo tengok nih, tengok ke kanan, tengok ke kiri, ternyata di situ banyak pemudik juga yang beristirahat di pelataran masjid ya. Nah, di situ si Jo ini juga melihat ada salah satu korban yang ikut kecelakaan beruntun tadi. Karena si Jo ini melihat badannya orang itu juga luka-luka gitu loh Rek, cuma lukanya itu nggak begitu parah. Dan akhirnya si Jo ini kan awalnya tujuannya tadi untuk beristirahat. Akhirnya dia beristirahat nih, tidur di pelataran masjid. Tidurlah dia. Gak tahu kenapa tiba-tiba di dalam tidurnya itu si Jo kayak bermimpi ada potongan tangan manusia yang tepatnya tadi yang terlindas olehnya itu tiba-tiba datang menghampiri. Apakah dia mau menghampiri Jo? Enggak, dia enggak menghampiri Jo, tapi dia menghampiri orang yang ada di sebelah si Jo. Jadi ini si Jo tidur, di sini ada orang juga yang tidur. Jadi kayak orang itu tidur berjajar rapi gitu lah Re. Nah, di situ potongan tangan itu tiba-tiba perlahan mendekati orang yang tidur berada di sampingnya si Jo tadi. Dan apa yang terjadi?
potongan tangan itu mencekik leher orang yang berada di sampingnya si Jo itu sampai meninggal dunia, sampai nggak bernafas lagi. Dan di situ bahkan istrinya orang laki-laki itu menangis histeris ketika melihat suaminya sudah tidak bernyawa lagi. Kejadian itu kayak nyata gitu loh, Rek. Bener-bener kayak nggak mimpi. Dan di situ si Jo ini berdoa biar dia itu bisa bangun gitu loh. Rasanya itu kayak tindihan gitu loh. Jadi dia ini berasa semua itu nyata, tapi dia nggak bisa bangun. Ketika dia sudah baca-baca doa gitu ya, akhirnya dia bisa, alhamdulillahnya dia bisa terbangun. Dan di situ katanya si Jo kayak orang yang lagi lari maraton gitu loh, nafasnya itu ngos-ngosan, ngap gitu loh, Rek. Jadi dia ini kayak nggak bisa bernafas. Dan setelah itu si Jo memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya karena jarak rumahnya itu masih sangat jauh. Nah, ketika dia berada di motornya, dia lupa nih, sampai lupa saking takutnya tadi, sampai lupa dia belum mengisi bensin, belum mengisi bahan bakar. Akhirnya dia melipirlah ke pom bensin. Dan dia setelah mengisi bahan bakar, dia juga melanjutkan untuk mampir ke warung kopi ya, sekedar ke warung lah ya, mau makan dulu. Kebetulan dia kan jaraknya jauh, jadi aku merasa lapar waktu itu, jadi aku memutuskan untuk makan dulu sebelum nyampe ke rumah. Ketika itu di warung dia biasa kan ya pesan makanan. Setelah disodorkan makanan itu sama pemilik warungnya, sebelum dia makan baru mau satu suapan, tiba-tiba lagi-lagi, coba tebak ada apa? Ada potongan tangan manusia lagi yang menghampiri si Jo. Kali ini benar-benar nyata katanya si Jo. Di situ si Jo merasa ketakutan dan dia sempat teriak histeris sampai dia tidak mempedulikan orang yang ada di sekitarnya dia, dan dia tidak memikirkan bayar. Langsung tuh tancap gas motornya, dia langsung lari karena saking takutnya ada potongan tangan manusia yang menghampiri dia. Singkat cerita, nyampe lah itu dia di rumah. Alhamdulillah ya. Apakah dia sudah nggak dihantui lagi? Belum. Endingnya itu sangat epic menurut aku. Jadi setelah dia nyampe di rumah, dia bersih-bersih lah ya, bersih-bersih badannya, dia mandi. Dia tahu kalau di rumahnya itu sepi, nggak ada orang, karena sebelumnya dia sudah telepon sama keluarganya, tapi keluarganya nggak ada di rumah. Orang tuanya ini lagi menghadiri pesta pernikahan, tapi di situ Jo nggak menjelaskan pesta pernikahannya siapa. Yang jelas pokoknya di rumah itu sepi, nggak ada orang. Setelah dia mandi, setelah dia bersih-bersih, dia memutuskan untuk beristirahat karena istirahatnya tadi tertunda kan ya. Dia masuklah kamar, ceklek, dibuka pintunya, setelah itu ditutup lagi. Dia mau, sebelum dia rebahan, tiba-tiba potongan tangan manusia itu muncul lagi di kamarnya. Sontak dia kaget, dia teriak-teriak minta tolong. Alhasil nggak ada yang nolongin kan, karena di rumahnya itu sangat sepi. Dan di situ si Jo ini saking takutnya dia mundur ke belakang sampai dia itu terpojok di pojok kamarnya itu ya. Otomatis dia nggak bisa kemana-mana lagi. Dia juga sudah teriak minta tolong, dia juga sudah, pokoknya dia itu sangat histeris gitu loh, Rek. Dan akhirnya saat dia itu sudah pasrah dengan keadaannya, mau hidup atau mati aku nggak tahu. Dia takutnya kan tadi kayak di mimpinya bahwa ada potongan tangan yang mencekik leher orang yang ada di sampingnya dia. Masih ingat kan tadi ya? Nah itu tiba-tiba kakeknya itu datang. Mungkin kakeknya mendengar suara si Jo, teriakan si Jo tadi. Kakeknya bergegas lari menuju kamarnya si Jo. Di situ si Jo sudah pasrah di pojok kamarnya itu, dan kakeknya
juga melihat bahwa itu potongan tangan manusia itu benar-benar nyata. Akhirnya ditariklah sama si kakek potongan tangan manusia itu tadi. Akhirnya bergulatlah itu potongan tangan manusia itu tadi dengan si kakek. Nah, ketika itu si Jo ini kan sudah pasrah tadi ya. Tapi setelah melihat kakeknya ini bergulat dengan potongan tangan, dia itu tidak tinggal diam, Dia lari ke belakang ke dapur mencari sesuatu yang bisa untuk melawan potongan tangan tersebut. Akhirnya Jo menemukan apa? Dia menemukan jebakan tikus. Jadi ketika itu si Jo langsung masuk lagi nih ke kamarnya, dan ketika kakek melihat bahwa si Jo ini membawa perangkap tikus itu, si kakek ini langsung menarik potongan tangan itu dan melemparkannya. Alhasil tangan itu terperangkap dalam perangkap tikus itu tadi. Nah, ketika itu apakah sudah selesai ceritanya? Belum selesai. Jadi potongan tangan itu terus meronta-ronta dalam jebakan tikus tadi. Ketika itu si kakek lalu mengambil korek api lalu membakar potongan tangan tersebut. Dan hasilnya potongan tangan tersebut tiba-tiba menghilang. Nah, di sini nih plot twistnya menurut aku. Potongan tangan tersebut yang udah menghilang berubah menjadi apa? Ada yang tahu? Berubah menjadi belatung, katanya si Joy ini belatungnya itu banyak sekali kayak butiran nasi gitu loh, aku kok jadi geli ya kalau ngomongin belatung. Jadi berubah menjadi belatungnya ini sangat banyak katanya si Jo, dan sambil kakeknya bilang apa yang terjadi kepadamu, kakeknya ini nanya ke si Jo lah, dan disitulah si Jo akhirnya menceritakan bahwa dia itu tidak sengaja melindas potongan tangan manusia saat terjadi tabrakan beruntun. Nah, di situ si kakek ini menasehati si Jure, lain kali kalau ada apa-apa kamu harus yang sopan, istilahnya pamit lah ya atau apa, jangan ngelakuin atau jangan bertindak gegabah sesuai dengan keinginanmu. Jadi semuanya itu harus punya attitude, harus punya tata krama. Ya, jadi kita bisa mengambil hikmah dari kejadian itu, ya. Jadi kalau kalian di jalan ada apa-apa, kalian jangan lupa permisi, atau paling enggak kalian bisa menaatilah yang ada di situ, menjaga tutur kata, perbuatan dan sebagainya. Sayangnya nih, setelah itu apakah belatungnya itu menghilang atau apa, si Jo ini tidak menjelaskan lagi, Yang jelas setelah itu si Jo sudah tidak dihantui oleh potongan tangan manusia itu. Katanya si kakek juga potongan manusia itu tadi memang berasal dari korban yang meninggal waktu kecelakaan, dan naasnya itu tadi terlindas oleh si Jo. Bagaimana menurut kalian? Kalau video ini memang menarik atau menakutkan, kalian bisa komen ya, ya. Oke, begitulah cerita mistis yang aku ceritakan hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ceritanya menyeramkan? Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, subscribe, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita aku selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Bye.